Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatin Putri Kusrini dengan NIM 232131110 dari kelas KPI 6C. Di sini sebagai UAS, saya ingin mereview ulang materi mata kuliah HAM dan Gender yang diampu oleh Bapak Muhammad Julijanto. Sebelum masuk ke review materi, saya ingin sedikit menjelaskan tentang goal saya ke depannya nanti. Goal saya untuk kedepannya nanti yaitu dapat lulus tepat waktu dan dapat bekerja di bidang yang saya inginkan, kemudian dapat menjadi advokat di masa depan nanti. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu yang pertama ada konsep dasar hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. HAM berasal dari martabat manusia sehingga berlaku untuk semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun status sosial. Prinsip utama HAM meliputi universalitas, kesetaraan, non-diskriminasi, dan tanggung jawab negara dalam melindungi hak warga negaranya. HAM menjadi dasar penting dalam menciptakan kehidupan yang adil dan demokratis. Yang kedua ada konsep dasar gender dan ketidaksetaraan gender. Gender merupakan peran, sifat, dan tanggung jawab yang dibentuk oleh masyarakat dan budaya, berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat biologis. Karena merupakan konstruksi sosial, gender dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Ketidaksetaraan gender muncul ketika terdapat perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang berdasarkan peran gender yang dilekatkan kepadanya, seperti stereotip, diskriminasi, dan pembatasan kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga yaitu perkembangan feminisme dan perjuangan kesetaraan. Feminisme adalah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki. Pada awal perkembangannya, feminisme berfokus pada hak pendidikan, hak politik, dan hak kepemilikan. Seiring waktu, perjuangan feminisme berkembang mencakup isu kekerasan seksual, hak reproduksi, kesetaraan dalam keluarga, dan kritik terhadap budaya patriarki. Tujuan utamanya adalah menciptakan kehidupan yang lebih adil dan setara bagi perempuan. Yang keempat, yaitu perlindungan HAM dan gender dalam hukum. Perlindungan HAM dan kesetaraan gender diperkuat melalui berbagai aturan hukum internasional maupun nasional. Hukum berfungsi untuk mencegah diskriminasi, memberikan perlindungan kepada korban pelanggaran hak, dan menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlakuan yang adil. Yang kelima, yaitu HAM dan gender dalam perspektif kehidupan beragama. Agama pada dasarnya mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan kasih sayang. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip HAM dan kesetaraan gender. Meskipun terdapat perbedaan penafsiran mengenai peran laki-laki dan perempuan, agama tidak bertujuan menciptakan diskriminasi. Pemahaman agama yang inklusif dan moderat dapat menjadi sarana untuk memperkuat penghormatan terhadap hak setiap manusia. Yang keenam, ada pendidikan sebagai sarana mewujudkan kesetaraan. Pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia dan menjadi sarana penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan yang inklusif dan bebas diskriminasi sangat penting untuk mengurangi ketimpangan gender dan menciptakan masyarakat yang lebih setara. Yang ketujuh yaitu kesetaraan gender dalam kehidupan politik. Partisipasi politik merupakan hak seluruh warga negara tanpa memandang jenis kelamin. Namun, perempuan masih sering menghadapi berbagai hambatan dalam dunia politik seperti budaya patriarki dan stereotip gender. Padahal keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan sangat penting agar kebijakan yang dibuat dapat mewakili kepentingan seluruh masyarakat secara adil. Yang kedelapan ada keadilan gender dalam lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama seseorang belajar tentang nilai dan hubungan sosial. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan gender perlu diterapkan dalam keluarga melalui sikap saling menghormati, kerjasama, dan tanggung jawab bersama. Kesetaraan dalam keluarga bertujuan memastikan setiap anggota keluarga memperoleh hak dan kesempatan yang adil tanpa menghilangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
Yang kesembilan, ada pengaruh budaya terhadap HAM dan gender. Budaya memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat memandang laki-laki dan perempuan. Dalam banyak masyarakat, budaya patriarki masih menempatkan laki-laki sebagai kelompok dominan, sehingga dapat memunculkan diskriminasi terhadap perempuan. Karena itu, diperlukan perubahan cara pandang agar budaya dapat berkembang selaras dengan nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Yang ke-10, yaitu kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, anak, dan difabel. Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang banyak menimpa kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, maupun penelantaran. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi mental dan sosial korban dalam jangka panjang. Yang ke-11, yaitu pentingnya analisis gender dalam pembangunan. Analisis gender digunakan untuk melihat apakah suatu kebijakan atau program pembangunan memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Melalui analisis ini, pemerintah dapat memahami kebutuhan yang berbeda dari setiap kelompok sehingga kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran, inklusif, dan tidak menimbulkan diskriminasi. Yang ke-12, yaitu upaya pencegahan kekerasan melalui safeguarding. Safeguarding merupakan pendekatan yang bertujuan mencegah kekerasan dan melindungi kelompok rentan sebelum terjadi pelanggaran. Upaya ini dilakukan melalui pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat, sistem pelaporan yang aman, serta penguatan kebijakan perlindungan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua orang. Yang ke-13, yaitu anggaran berperspektif gender sebagai instrumen keadilan. Kesetaraan gender memerlukan dukungan nyata dalam bentuk kebijakan dan anggaran. Anggaran responsif gender atau ARG merupakan pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam penyusunan anggaran pembangunan. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Kesimpulan dari seluruh materi yang saya sampaikan yaitu HAM dan kesetaraan gender merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan bermartabat. Berbagai permasalahan seperti diskriminasi, ketimpangan gender, dan kekerasan terhadap kelompok rentan dapat diatasi melalui pendidikan, perlindungan hukum, perubahan budaya, partisipasi politik yang setara, serta kebijakan yang inklusif. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak setiap manusia tanpa diskriminasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.